والقريب من طيبة قبل المغيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti wa shaumi Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan semoga kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Anak-anakku yang Umi cintai dan sayangi, ada 3 hal yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama adalah untuk pengisian agenda Ramadan, di mana agenda Ramadan ini sudah Ibu sampaikan sebelum puasa dan harus dikerjakan secara jujur dan rutin setiap waktu, karena termasuk sholat fardu itu dikerjakan dalam sehari semalam 5 waktu. Kemudian ada sholat sunnah, kemudian puasa. Bagi yang tidak puasa, yang perempuan sedang berhalangan, berarti cukup ditulis dengan M. Bagi laki-laki tidak ada yang halangan, wajib mengerjakan semuanya. Tidak ada yang tidak. Yang tidak berarti males, tidak mengerjakan puasa juga sholat. Oleh karena itu Umi minta kalian jawab dengan jujur, karena jujur itu merupakan keaslian jiwa. Nah, untuk kegiatan agenda Ramadan ini ya, kalian bisa mengumpulkan nanti pada tanggal 25 Mei setelah Lebaran, yaitu melalui ketua kelas masing-masing dari kelas 10 dan kelas 11. Kemudian untuk ketua kelasnya meng-email ke Ibu sebagai penilaian ujian akhir. Kemudian yang kedua, sesuai instruksi dan jukla dari Kementerian Agama bahwa tanggal 27 April sampai dengan 15 Mei untuk membuat jadwal pembinaan kerohanian, agama, dan budi pekerti yang sudah kalian kerjakan melalui video, yaitu kalian mendengarkan ceramah dari video atau dengan cara literasi, yaitu membaca buku-buku agama yang relevan. Kemudian kalian bisa meringkasnya sesuai dengan petunjuk yang ada di jadwal Ramadan yang sudah Ibu buat dan kalian lakukan. Alhamdulillah, dari tanggal 27 April sampai dengan sekarang kalian sudah mengerjakan secara istiqomah, baik melalui ketua kelas maupun kalian kerjakan secara individual melalui wapri Ibu atau email. Ibu terima kasih kepada anak-anakku yang sudah rajin mengerjakannya, ya, karena itu bagian daripada ibadah di bulan Ramadan. Dan Ibu minta bagi yang belum, ini kendalanya ada 2. Yang pertama males, yang kedua mungkin kotanya tidak punya. Nah, tidak apa-apa, yang penting nanti saatnya untuk mengumpulkan ada semuanya. Kan itu dikumpulkan melalui ketua kelas masing-masing. Baru ketua kelas nanti menyampaikan ke Ibu melalui email. Itu. Kemudian untuk yang ketiga, kegiatan lomba, ya, di jadwal itu ada 2 kali lomba. Yang pertama hari Senin tanggal 4 Mei, yaitu lombanya adalah tartil Al-Quran dan puisi. Untuk tartil Al-Quran, karena Ibu ada halangan, yaitu mengikuti
rapid test. Oleh karena itu Ibu undur pada tanggal 7, yaitu hari Kamis. Tapi untuk puisinya ini bisa dilaksanakan hari Kamis dengan Ibu Wiwi dimulai dari jam 9. Nah, nomor-nomor kalian yang mengikuti lomba sudah Ibu sampaikan ke Ibu Wiwi. Jadi anak-anakku yang sudah siap pada jam 9 langsung menghubungi ke Ibu Wiwi. Ya, mulai sekarang kalian sudah siap membuat puisi, boleh saduran dari Al-Quran. Ya, contoh dari surat Al-Qari'ah, surat Al-Duha, surat At-Tariq, dan surat-surat yang lain. Atau kalian bisa membuat sendiri nuansa bulan Ramadan. Kemudian untuk tartil Al-Quran nanti akan kita lombakan pada hari Kamis. Nah, bagi yang sudah siap juga bisa langsung menghubungi dengan Ibu dan Ibu Nunung, Sensei Nunung bahasa Jepang. Ya. Jadi pada jam 9. Nama-namanya semuanya sudah ada, sudah Ibu kirimkan. Siapa yang mengikuti puisi, siapa yang mengikuti tartil, kemudian yang tidak mengikuti tartil dan puisi berarti masuk ke lomba poster dan lomba pembuatan film. Nah, semuanya harus ikut partisipasi. Ya, itu bagian daripada ibadah. Daripada kalian tidur, memang tidurnya orang puasa itu mendapatkan pahala. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban, yaitu sholat fardu. Anak-anakku, untuk tanggal 14 ada 2 lomba, yaitu pembuatan poster dan film nuansa Ramadan, yaitu aktivitas kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau biasanya kalian sekolah dari jam 7 sampai jam 4, ini di bulan Ramadan kalian full. Karena apa? Dalam keadaan darurat COVID-19. Ya, karena kita sedang diuji. Oleh karena itu, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Ya, kalian bisa berkarya dengan membuat film. Kemudian nanti kita lombakan antar kelas, ya. Siapa yang menjadi juri untuk filmnya adalah Ibu Faiza. Untuk anak-anakku yang kelas 10 semua, dari IPA maupun IPS, nanti kalau sudah selesai, kalian sampaikan ke Ibu Faiza tanggal 14, ya. Paling akhir jam 4 sudah ada di tangan Ibu Faiza. Begitu juga yang kelas 11, ya, sama disampaikan ke Ibu Raras, ya. Terakhir disampaikan jam 4 sudah ada di tangan juri. Berapa durasinya? Salah satu kriterianya adalah 3 menit, ya. Kalau kurang berarti tidak masuk kriteria. Minimal 3 menit, maksimal tidak ditentukan, ya. Kemudian untuk pembuatan poster, mulai sekarang kalian sudah membuat atau berlatih. Nanti pada saatnya, ya, tanggal 14 itu juga jam 4 sudah ada di tangan Pak Rahmat untuk kelas 10. Untuk kelas 11-nya di Pak Abdul. Nah, itu yang akan menangani tentang kegiatan lomba, ya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan untuk maklumat atau pengumuman tentang agenda Ramadan selama 1 bulan penuh, supaya menjadi ladang amal untuk kalian semua. Anak-anakku, jadwal di tanggal 11 ini tentang puasa dan hikmahnya, ya. Nah, ini Ibu yang akan menyampaikan, tapi untuk materi puasa ini sudah Ibu sampaikan waktu KBM. Ya, pada saat itu Ibu sudah menyampaikan tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ya, baik Ibu sampaikan langsung maupun diskusi
secara individual. Oleh karena itu, untuk puasa ini ya kita ambil yaitu puasa Ramadan. Karena kalau macam-macam puasa itu banyak sekali. Ada puasa Syawal, ada Arafah, ada Senin Kamis, ada Daud, dan lain sebagainya. Nah, kita fokuskan ke puasa di bulan Ramadan yang sudah kita semuanya melakukannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan secara istiqomah dan penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Mudah-mudahan menjadi amal kalian semuanya. Anak-anakku, untuk kegiatan puasa ini nanti Ibu minta kalian membaca buku saja, yaitu dengan cara literasi ya, membaca buku agama tentang puasa. Coba kalian tulis kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kalian tulis artinya, kemudian Arabnya dulu, kemudian artinya, kemudian penjelasan dari ayat tersebut digabung dari 183, 184 dan 185. Kemudian yang kedua, Ibu minta ditulis kembali tentang niat puasa ya. Apa sih niat puasa? Ya, kan kalau ditanya di kelas, siapa yang tidak bisa membaca niat puasa? Semua diam, berarti bisa semua. Nah, oleh karena itu, ya, untuk meyakinkan dan menguji kejujuran kita masing-masing, mari kita sama-sama melihat kembali apa sih niat atau bunyi niat berpuasa dan doa untuk buka puasa. Ya. Nah, kita baca, kemudian kita tulis kembali. Kalian tulis kembali niat puasa dan niat buka puasa. Itu. Kemudian yang ketiga, apa sih hikmah puasa? Ya. Setelah kita mengerjakan puasa dari tanggal 24 sampai saat ini, kira-kira apa yang kita rasakan? Ya, badan kita semakin sehat atau semakin loyo, males, dan lain sebagainya. Nah, kita semua yang merasakan, ya, hikmahnya kalian tulis kembali sesuai dengan yang kalian rasakan masing-masing. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدانا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب